Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku semua? Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan komunikasi antar budaya kita, kali ini. Sebenarnya pertemuan kali ini adalah, resume ya dari semua pertemuan-pertemuan yang sudah materi-materi dari komunikasi antar budaya dan agama yang sudah kita lakukan selama ini. Yaitu sekarang tentang bagaimana caranya, bisa memenuhi kompetensi sebagai seorang komunikator yang multicultural atau antar budaya, ya. Kita mulai saja. Ya, gini, PowerPoint-nya. Yes. Jadi kira-kira siapa ya, komunikator yang baik gitu ya, yang bisa, apa namanya, berkomunikasi dengan budaya-budaya yang berbeda, seperti itu. Ada yang bisa jawab? Ya, pastilah sudah banyak ya, kita sudah hampir satu semester ini, kita habiskan untuk berdiskusi apa saja hambatan, kendala, kemudian hal-hal yang bisa mendukung, terbentuknya proses komunikasi antar budaya. Baik, kita langsung saja. Siapa sih komunikator antar budaya yang berkompeten? Ya, eee, dia adalah seseorang yang mampu berkomunikasi beda budaya jika dia bisa mengatasi respon emosinya ketika mengalami kecemasan dan kecanggungan. Artinya begini, ketika kita ketemu dengan orang lain yang masih baru kita ketemu, yang kita belum kenal, dan dia dari budaya yang berbeda, kan pasti akan muncul rasa, apa ya, rasa deg-degan ya, rasa, ketakutan gitu ya, bahkan mungkin khawatir, cemas. Nah, kalau kita sudah bisa menekan rasa cemas itu dan sudah tidak lagi canggung ya, berarti kita sudah mampu menjadi komunikator antar budaya. Nah, masalahnya gimana caranya menghilangkan rasa cemas itu, gitu kan? Ya, ada banyak tantangan ya, teman-teman, untuk berkomunikasi antar budaya ya. Pertama, beda bahasa ya. Ini banyak sudah kita bahas, pengalaman masing-masing ketika pertama datang ke Jogja, paling susah itu memahami bahasa ya, apalagi orang Jogja itu bahasa Jawanya halus katanya gitu kan. Kadang-kadang, nggak paham dan seterusnya. Kedua adalah perilaku dan kebiasaan yang asing, bahkan aneh. Apa ya nih ya, kalau kemarin, masakan yang terlalu manis misalnya ya, terus, orang-orang terlalu ramah, kenal nggak kenal pada nyapa, ngajak senyum, dan seterusnya, misalnya seperti itu. Kemudian variasi budaya, baik verbal maupun nonverbal ya, verbalnya dalam sisi bahasa maupun nonverbal dalam sisi perilaku. Nah, tantangan-tantangan ini kalau kita tidak punya keterampilan atau tidak punya kompetensi berkomunikasi antar budaya, pasti ketika ketemu ini kita akan cemas, kita akan takut banget gitu ya. Nah, kemudian akhirnya jadi males, seperti itu. Nah, sekarang kita bicara kompetensi antar budaya adalah perilaku yang layak dan efektif dalam suatu konteks komunikasi. Jadi memang, dalam konteks komunikasi yang berbeda ya, dalam situasi komunikasi yang berbeda, kita tahu atau bisa memilih perilaku mana yang tepat dan layak untuk kita pakai di dalam, konteks komunikasi tersebut, gitu ya. Apakah itu kompetensi itu adalah kemampuan internal dari seseorang untuk mengatasi tantangan dalam komunikasi antar budayanya ya, meliputi perbedaan dari budaya asing ya. Oh, apa sih bedanya sama saya gitu ya. Mungkin banyak hal ya kalau misalnya kalian apalagi yang belum pernah, pergi jauh misalnya ya dari lingkungan rumah atau dari lingkungan yang budayanya, tidak pernah jauh, ketika kemudian kamu ketemu dengan satu budaya yang agak berbeda, sangat berbeda, bisa jadi kita akan kaget, seperti itu. Nah, kondisi internal kita, bagaimana, kita siap atau tidak ya, atau ada sikap antar kelompok ya. Jadi, mungkin kalian berada dalam satu kelompok yang minoritas ya, kamu menjadi seorang minoritas, padahal selama ini kamu selalu menjadi mayoritas gitu ya. Kemudian, kamu punya pengalaman mengatasi stres, seperti itu. Nah, kalau kamu sudah bisa mengatasi ya ketiga hal ini, bagaimana kamu harus bersikap ya, gimana kalau ada orang lain menyikapi kamu yang berbeda seperti itu ya, atau ketemu dengan orang yang benar-benar baru budayanya, itu akan dan tidak stres, nah itu akan bisa menambah kompetensi
komunikasi kalian. Nah, komponennya ada berapa? Satu, motivasi. Pasti ya, kamu harus punya motivasi. Kalau kamu tidak punya motivasi, pasti kamu tidak akan terdorong untuk mau memulai komunikasi yang dengan orang yang berbeda. Pasti udah males duluan gitu ya. Ih, ngapain sih harus mulai, udah keringat dingin, udah putar otak, aduh susah banget sih mau ngajak ngomong, terus akhirnya kamu udah pegang gadget, ya udah, akhirnya kamu lebih suka bermain di dunia maya gitu ya, seperti itu. Yang kedua adalah memiliki pengetahuan cukup mengenai budaya orang lain. Nah ini, seperti yang sudah pernah kita diskusikan kemarin ya, kita harus punya banyak pengalaman berinteraksi dengan, budaya lain atau kita harus banyak bacaan ya, kamu suka nonton, YouTube misalnya, atau kamu baca-baca buku yang bicara tentang, culture yang berbeda. Nah itu akan menambah pengetahuan kamu. Yang ketiga, kemampuan komunikasi yang cukup, ya. Jadi, apa namanya, kamu bisa tetap bicara ketika ketemu dengan orang yang berbeda atau yang sama sekali baru, gitu. Nah, yang keempat sensitif. Nah, ini sensitif ini perlu. Karena apa, ya sudah kita diskusikan kemarin-kemarin, kadang ada hal-hal yang menurut kita nggak apa-apa, ternyata buat dia menyinggung, seperti itu. Jadi kita harus juga tahu, aspek-aspek apa yang membuat orang lain itu bisa tersinggung dengan, apa namanya, mungkin karena perbedaan culture, ya. Kelima, karakter yang baik. Nah, ini ya orang, kalau kita punya karakter baik pasti orang lain, bisa menerima, apa namanya, sikap kita seperti itu. Di sini ada quote yang menarik ya, "Character isn't developed when we get what we want," ya. Karakter itu tidak akan terbentuk ketika kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Character is developed when we don't get what we want ya. Karakter itu akan berkembang ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, karena ada tantangan di luar itu, pasti kemudian kita berusaha memenuhi tantangan itu dan mencoba memperbaiki diri, diri, menyesuaikan diri sehingga terbentuklah karakter yang bagus ya. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan, kemampuan komunikasi antar budaya kita gitu ya. Yang pertama, menyadari budaya sendiri ya, sama seperti yang sudah kita pelajari di adaptasi antar budaya, proses enkulturasi itu menjadi sangat penting karena itu akan menjadi dasar buat kita sendiri untuk bisa berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah perhatikan sikap pribadi ya. Kamu harus, mungkin banyak-banyak apa ya, berkaca mungkin ya, coba belajar senyum, senyumnya itu, apa namanya, seimbang nggak kiri dan kanan, misalnya seperti itu ya. Atau mukamu tuh suka jutek gitu ya, kalau lagi diem aja kelihatan jutek, nggak bukan smiling face gitu. Jadi kamu harus pelajari. Atau ketika ada orang ngomong, kadang sikapmu kurang tepat. Sebenarnya kamu nggak berasa apa-apa sih ya, tidak bermaksud apa-apa, tapi mungkin orang lain akan menganggapnya itu berbeda. Ya, pahami gaya komunikasi Anda. Ada banyak gaya komunikasi ya, ada dominan. Kamu tuh orangnya dominan style bukan? Kalau ada orang ngomong sekali, kamu ngomongnya jawabnya 10 kali. Atau kamu jarang memberikan kesempatan orang lain untuk bicara. Nah, itu kamu harus cek ya. Ada yang dramatis. Wah, ini, ya drama gitu deh ya. Apa ya, kamu misalnya pagi-pagi tadi pagi kok lupa sahur gitu ya, kelewat sahur kemudian kamu ceritanya kalau kalau yang lain nggak sahur ya udah biasa, kalau saya, "Aduh gimana ya, aduh aku harusnya tuh padahal tuh," wah gitu ya, pokoknya dramatik lah gitu. Kemudian contentious atau suka berdebat. Nah, ini mungkin kalian lihat ya di antara teman kalian itu ada yang sukanya debat. Nah, itu mungkin gaya komunikasinya memang kayak gitu ya. Ada pendapat sedikit didebat. Tapi kan, oh ya nggak gitu, harusnya kan. Nah, kayak gitu ya contentious. Kemudian ada animated atau ekspresif ya. Ketika dia ngomong mungkin bola matanya, melebar gitu ya, kemudian senyumnya ngembang gitu, kemudian tangannya juga ikut bergerak-gerak gitu ya. Dia sangat ekspresif, jadi sehingga kita bisa tahu dari jauh gitu dia lagi senang, dia lagi sedih, atau kayak apa, atau dari cara gaya bicara dia, dia itu sudah tampak ekspresif. Ada yang impression leaving ya, jadi dia meninggalkan kesan. Ada orang-orang yang memang, kesannya baik. Kamu baru lihat itu, wah kok
menarik ya gitu kan, kadang ada orang lewat, kamu nggak kenal sih, cuma ketika dia lewat tuh kayaknya ada something gitu ya, kamu terus ngikutin dia kemana. Nah, dia meninggalkan impresi ya, meninggalkan kesan. Ada yang rileks, yang santuy kalau kamu sekarang bilangnya suka santai, apa-apa, tenang aja," kayak gitu ya, tenang. Atentif ya, pendengar yang baik mendorong diajak bicara. Nah, ini, apa namanya, gaya komunikasi yang menarik ya. Jadi, teman-teman yang punya, gaya komunikasi atentif ini, dia akan, apa namanya, cenderung menjadi orang yang enak diajak bicara. Karena dia seperti apa ya, ketika kita rasanya pengen curhat terus kepada dia gitu, karena kita merasa diperhatikan ya, karena dia pendengar yang baik, seperti itu. Ada yang open ya, gaya gaya komunikasinya terbuka, semua diceritain, kayak gitu. Atau dia gayanya memang kayak gitu ya, tidak tidak jaim lah ya, seperti itu. Ada yang friendly, bersahabat ya, jadi ketika kamu kenal, baru ketemu tuh rasanya sudah akrab. Nah, itu juga ada. Nah, yang terakhir ya untuk meningkatkan, kemampuan komunikasi antar budaya kita adalah monitor diri sendiri. Kamu harus sering-sering mengevaluasi apa yang sudah kamu katakan, bagaimana ekspresi orang gitu ya, apakah mereka menerimamu atau tidak. Baik. Nah, sekarang ya, termasuk di dalam, kompetensi kita berkomunikasi antar budaya dan agama ini adalah kita harus perhatikan etika, ya. Etika itu apa sih gitu ya? Etika adalah pertimbangan tingkat kebenaran dan kesalahan, moralitas dan kewajiban dalam perilaku manusia, ya. Jadi etika itu, sesuatu untuk menimbang ya, pantas apa nggak pantas, layak atau tidak layak gitu ya, seperti itu. Nah, dalam studi etika ya di komunikasi antar budaya ini, tantangannya adalah antara etis dan tidak etis gitu. Tapi masalahnya adalah kan ada, budaya-budaya yang di sini etis tapi di sana nggak etis gitu kan. Misalnya ini ya saya ambil contoh, satu budaya mengizinkan poligami ya, dalam Islam poligami itu boleh. Tapi kalau di negara barat misalnya, poligami itu aneh gitu ya, karena mereka percaya pada monogami atau cinta yang satu gitu. Tapi di sisi lain, hidup serumah tanpa ikatan pernikahan mereka nggak masalah. Buat kita mungkin itu jadi masalah ya, karena itu tidak etis buat, culture kita. Nah gitu, atau minum alkohol, kamu mungkin one day siapa tahu kamu punya kesempatan pergi ke luar negeri, kuliah di sana, kemudian lingkunganmu, teman-temanmu minum alkohol, kamu gimana? Apa yang harus kamu lakukan gitu. Nah, ini adalah tantangan dalam, etika ya, ketika boleh nggak ya, pantas nggak ya gitu ya. Khawatirnya kalau kita melakukan hal yang tidak etis tentu saja itu menjadi tidak enak ya dalam berkomunikasi. Ya, etika adalah perangkat yang bisa digunakan ketika harus berhadapan dengan pilihan moral yang sulit ya. Jadi ketika, kamu nanti ya misalnya, diundang ulang tahun sama temenmu gitu ya, ulang tahun party gitu ya, pesta ulang tahun, kemudian kamu, datang tapi ternyata di sana makanannya nggak ada yang halal gitu. Terus apa yang harus kamu lakukan? Kamu bingung, enaknya datang enggak gitu ya, atau nggak usah datang aja deh, apa yang kayak apa, seperti itu. Nah, etika ini yang akan nanti bicara ya, sebaiknya kamu harus datang enggak gitu ya, secara moral, pilihannya menjadi sulit. Ya, nah, ada 2 pendekatan ya di dalam etika. Yang pertama adalah fundamentalism dan yang kedua adalah cultural relativism. Kedua pendekatan ini tentu saja bertolak belakang ya, tapi memang bukan berarti satu meniadakan yang lain, bukan, tapi kita lihat konteksnya ya. Yang pertama yaitu fundamentalism juga disebut dengan, pendekatan moral absolutism ya, moral absolut. Jadi maksudnya bahwa ada emang, nilai-nilai moral yang, pakem gitu ya, yang pokok, yang memang ada di semua budaya, dilakukan oleh semua manusia dan itu adalah moral yang universal, gitu. Jadi itu fundamentalisme. Kalau kita punya pendekatan fundamentalisme berarti kita akan melihat ya bahwa satu budaya satu values atau
nilai moral yang ada di budaya saya, itu harusnya juga berlaku di budaya dia gitu ya. Misalnya apa ya, nilai moral, tidak berbohong ya, atau tidak mencuri misalnya seperti itu. Itu kan hampir di semua itu adalah nilai nilai yang universal ya, seperti itu. Nah, harusnya kan tidak mencuri, seperti itu, ya. Nah, sedangkan kebalikan dari fundamentalism itu adalah cultural relativism ya, nilai dan moral sangat terikat budaya dan tergantung hanya pada pandangan budaya tersebut. Jadi misalnya tadi terkait dengan hubungan laki perempuan ya, dalam budaya kita tentu saja, hubungan yang resmi atau yang etis itulah adalah hubungan yang di dalam ikatan pernikahan. Sedangkan, ketika kita ketemu teman ya, kamu punya teman dari negara barat, misalnya dari Amerika misalnya mereka, udah pacaran, sudah hidup bersama bertahun-tahun dan seterusnya, nggak ada masalah gitu. Tentu saja kita akan kaget kan, kita nggak biasa dengan hal yang seperti itu. Tapi ternyata, mereka melakukannya. Tentu saja ya kita tidak bisa langsung judging mereka bahwa, "Wah kamu dosa dong kayak gitu," nggak bisa. Karena memang nilai dan values budayanya berbeda ya. Bisa jadi mereka bukan muslim, seperti itu kan, dan mereka, tidak terikat oleh budaya timur seperti yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, praktek etika ya dalam komunikasi antar budaya, apa saja yang bisa kita lihat? Misalnya ya ketika kita harus mempertimbangkan reaksi dari komunikasi yang kita lakukan. Jadi misalnya ketika kita ketemu orang dari budaya berbeda, kemudian kita mau komen sesuatu itu kita harus pikirkan, kira-kira, akan menimbulkan reaksi yang baik nggak ya? Kayak gitu. Kalau saya ngomong kayak gini kira-kira dianggap etis nggak ya? Seperti itu. Dalam budaya ini, apa namanya, mereka menganggap ini apa namanya, melanggar moral atau tidak. Nah, itu kita harus pertimbangkan ya reaksi dari apa yang komunikasi yang akan kita lakukan. Nah, itu praktek, etika ya. Yang kedua, menghormati dan menghargai orang lain. Nah, ini juga etikanya seperti itu. Meskipun mungkin kita merasa bahwa kok orang kok kayak gitu sih gitu ya, tapi kita tetap harus menghargai ya, bahwa dia adalah orang dari memang kalau dalam dalam budaya dia, nggak ada masalah dengan seperti itu ya. Mungkin saya pernah cerita dulu ketika zaman saya masih kuliah, teman-teman kuliah saya itu ke kampus cuma pakai celana pendek, ya kalau lagi musim panas, cuma pakai celana pendek dan sandal jepit misalnya ya. Tapi kalau itu terjadi di UMY misalnya, ya tentu saja mahasiswa yang pakai sandal jepit dan pakai celana pendek itu saya suruh pulang gitu kan. Karena memang, tidak etis dalam konteks, budaya kita yang di Jogja ya. Tapi kalau di luar sana, ya kita harus menghargai, seperti itu. Ya, mencari kesamaan antara budaya dan orang yang diajak komunikasi. Nah, teman-teman sekalian ya, seperti yang kita udah bahas kemarin dalam konflik, seringkali konflik itu terjadi kan karena munculnya perbedaan, ya kan? Nah, makanya supaya kita bisa bicara, bisa diskusi, bisa berinteraksi dengan etis ya dengan orang dari budaya yang lain, ada langkah baiknya kalau kita mencoba mencari kesamaannya gitu ya. Apa sih kesamaan dari budaya kita dan budaya dia gitu ya. Jadi itu biasanya di awal-awal pertemuan kita dengan orang baru itu menjadi hal yang sangat menarik. "Oh, di budayamu ada kayak gini juga ya?" Misalnya kayak gitu. Misalnya mereka apa ya, kita selalu makan nasi, mereka nggak makan nasi, mereka makan kentang, tapi kemudian kita discuss, "Gimana kok nggak ada nasi?" Dan seterusnya. Misalnya itu bisa menarik. Ya, menghargai perbedaan budaya ya, tentu saja kita harus sangat menghargai kenapa dia berperilaku yang tidak sama seperti yang kita. Jadi kalau dalam konteks seperti ini kan cultural relativism kita berjalan ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bertanggung jawab terhadap perilaku Anda ya. Karena kalau kalian sudah dewasa besar dan sudah sadar bahwa orang dari berbagai budaya itu punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, cara bicara berbeda, cara berekspresi berbeda, tentu saja kamu juga sudah harus bisa mempertimbangkan ya, apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu lakukan, itu kamu minimal kamu bisa bertanggung jawab. Ya, misalnya kamu ngajak ngomong orang dari budaya berbeda ternyata dia tersinggung, marah ya. Nah, tentu saja kamu harus bisa mengakui gitu dan kamu harus sadar bahwa, "Oh iya ya, memang salah nih saya nih," gitu ya, karena saya masih menganggap masih dalam konteks budaya saya, padahal dia menangkapnya dalam konteks budaya dia.
Oke, baik teman-teman, saya kira cukup ya, penjelasan tentang bagaimana menjadi, orang memiliki kompetensi antar budaya. Kita bisa lanjutkan kalau ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan dalam, pertemuan-pertemuan online kita. Baik, terima kasih, sampai di sini dulu. Jaga kesehatan ya, selamat ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.